Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplokodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir di channel saya, dan buat teman-teman baru yang baru bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Kali ini saya kedatangan tamu sebuah TV tabung teman-teman. Untuk brandnya adalah SAP. Ini teman-teman. Untuk di area speaker tertulis DS System. DS System. Untuk tipe dan modelnya tertulis di bawah, bisa kita lihat 21A20D2. Untuk detail kerusakannya seperti apa, mari kita coba. Dan untuk colokannya saya colokkan ya teman-teman. Sudah saya colokkan. Selanjutnya saya tekan tombol switch power utamanya. Nah, untuk power switch utamanya saya sudah tekan, dan nampaknya untuk TV tidak ada tanda-tanda kehidupan ya teman-teman. Tidak ada indikator yang tampil. Harusnya indikator ada mungkin di sini nih, tapi untuk kali ini tidak. Bagaimana solusi perbaikan untuk TV tabung SAP dengan model 21A20D2 ini? Simak videonya hingga akhir dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Selanjutnya kita bongkar untuk TV-nya. Dan inilah dalaman TV tabung SAP tersebut, dan terlihat sangat kotor ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat. Inilah kondisi dalaman untuk TV SAP tersebut. Mungkin kali ini saya akan lakukan pembersihan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan pengukuran. Kita bersihkan terlebih dahulu. Teman-teman bisa gunakan sikat seperti ini atau sejenisnya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Dan untuk kali ini untuk board mesin TV nya saya sudah bersihkan ya teman-teman. Mungkin belum maksimal untuk pembersihannya, tapi seenggaknya sudah agak mendingan dari kondisi sebelumnya. Untuk board kali ini tampak dari bawah. Ini pun kita coba bersihkan. Hal ini dengan maksud dan tujuan tentunya agar memudahkan kita nantinya dalam pengecekan. Sudah, mungkin kali ini sudah cukup, dan kita lakukan penelusuran. Sebelum melakukan langkah-langkah perbaikan, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu skema atau bagian-bagian dari board TV tabung untuk brand SAP ini. Mungkin untuk kali ini sih, untuk para senior-senior saya itu bukan suatu hal yang tabu atau asing lagi, tapi ini mungkin berlaku untuk pemula-pemula seperti saya. Mungkin berguna untuk para pemula. Untuk bagian TV bisa kita lihat di sini ada garis putih ini teman-teman. Dan garis ini yang memisahkan antara area primer dan area sekunder. Untuk area primer ditenagai oleh sebuah STR. Ini teman-teman. Ini adalah STR atau IC switchingnya. Selanjutnya untuk di area sekunder, ini adalah transistor horizontalnya. Dan untuk di sisi sini ini adalah area vertikalnya. Di beberapa dioda di sini terlihat ini adalah dioda regulatornya. Untuk ini adalah tuner, dan untuk ini adalah IC power amplifier, dan untuk yang gede ini adalah playback. Dan kalau kita balik, di sini terdapat IC kelabang, dan ini adalah IC utamanya. Untuk kasus kali ini yang TV-nya ini dengan gejala mati total, tentunya kita harus fokus di area primer ya teman-teman. Di sini nih untuk area primernya. Coba kita lakukan pengukuran di area primer. Sebelum melakukan eksekusi, kita pelajari dulu secara detail untuk area primernya. Untuk tegangan 220 masuk di test point ini teman-teman, 220 AC. Dari test point ini masuk ke fuse dulu. Ini fuse teman-teman. Dari fuse ini masuk ke switch. Dari switch ini masuk ke filter. Ini filter teman-teman. Dan di sini juga ada semacam degaussing ya teman-teman.
dan ini pot degosingnya. Dari jalur tersebut lanjutnya masuk ke dioda sisir teman-teman. Ini dari dioda ini mengeluarkan tegangan 300 volt yang selanjutnya diumpan ke elko utamanya. Dari elko utama ini diproses melalui STR. Di sini ada STR, IC regulatornya. Untuk tipe STR-nya STR W5453A, dan di dalam STR ini sudah include drivernya yang kemudian didukung oleh komponen-komponen pendukung lainnya seperti dioda Zener dan lain-lain. Selanjutnya output dari STR ini mengeluarkan tegangan-tegangan PWM untuk mengisolasi trafo ini, dan dari trafo ini mengeluarkan tegangan-tegangan DC melalui dioda ini. Ini di sini ada 3 ya teman-teman. Dioda tersebut ditransfer ke playback, dan di sini ada juga dioda lain. Ini untuk VCC-nya IC vertikal, VCC standby dan lain-lain. Selanjutnya kita lakukan pengukuran. Di langkah awal kita lakukan pengukuran tanpa input tegangan 220 volt AC ya teman-teman. Bisa kita tes untuk fuse atau sekring terlebih dahulu, dan kali ini saya menggunakan range pengukuran buzzer. Nah, kita bisa lihat untuk fuse nampaknya tidak ada masalah. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk switch utamanya ini. Coba saya on-kan atau saya tekan dengan menekan tombolnya, dan coba kita ukur terhubung atau tidak. Ya, nampaknya untuk test pen ini terhubung, dan untuk yang satunya ini pun terhubung. Jadi secara fungsi untuk switch tidak ada masalah. Dari switch ini berikutnya masuk ke filter ini. Dari filter ini selanjutnya masuk ke degaussing, dan berikutnya masuk ke elko besar ini setelah melalui dioda. Di sini ada dioda teman-teman. Ya, nampaknya untuk 220 bisa masuk sampai dioda. Dari dioda ini selanjutnya ditransfer tegangan menjadi 300 volt yang kemudian masuk ke elko utamanya, dan dari elko ini kemudian diumpan ke STR-nya ini. Di sini untuk STR-nya teman-teman. Mungkin untuk kali ini saya akan aliri tegangan 220 volt, dan kita urut untuk tegangannya itu sampai kemana. Dan untuk kali ini tegangan 220 saya jepitkan di test point-nya ya teman-teman. Saya memakai jepitan buaya seperti ini. Selanjutnya untuk 220-nya kita colokan. Oh ya, untuk mengetes mesin TV ini tanpa tabung, saya merekomendasikan untuk transistor horizontalnya ini kita lepas dulu ya teman-teman. Dikhawatirkan nantinya saat dikasih sinyal on, ini akan mengeluarkan tegangan tinggi untuk memberikan isolasi ke playbacknya, dan untuk kabel playback yang menuju ke tabung ini akan mengeluarkan tegangan yang sangat besar sekali ya teman-teman. Untuk nyari amannya tentunya si transistor horizontal ini kita lepas terlebih dahulu. Selanjutnya kita lakukan pengetesan tegangan, dan untuk kali ini transistor horizontal sudah saya lepas ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengukuran untuk area primernya, dan untuk tegangan 220 saya colokkan, dan kita ukur untuk tegangannya. Untuk range pengukuran saya pakai AC, kita ukur. Nampaknya tegangan AC 220 masuk, dan untuk tombol switchnya saya tekan. Kita lakukan pengukuran berikutnya untuk di test point dioda. Ini di sini harus ada tegangan AC 220. Coba kita ukur. Ya, nampaknya untuk tegangan AC 220 sampai ke dioda sisir. Dari dioda tersebut ditransfer tegangannya menjadi 300 volt DC. Kita rubah range pengukuran ke DC. Kita ukur untuk di elko-nya harus terukur 300 volt. Coba kita ukur. Nah, nampaknya untuk tegangan 300 volt nyampe ke elko utamanya ya teman-teman. Selanjutnya dari 300 volt ini masuk ke STR. Di sini ada STR, dan coba kita ukur langsung untuk outputnya apakah benar tidak ada, karena untuk kasus kali ini tuh mati total. Coba saya ukur outputnya setelah trafo melalui beberapa dioda tadi. Coba saya balik untuk bautnya. Coba kita lakukan pengukuran untuk area sekunder, dan untuk posisi bautnya saya balik seperti ini. Untuk di dioda yang besar ini ya nampaknya ada, tapi goyang-goyang ya teman-teman. Dan untuk dioda yang kecil di sini ada dioda lagi, terukur 6,197 volt. Untuk dioda satunya terukur 1,1 volt.
Dari hasil pengukuran ini nampaknya untuk area primer itu bekerja ya teman-teman, tapi untuk outputnya itu memang ada tapi ngedrop ya. Mungkin kali ini akan saya lakukan penelusuran lebih detail untuk area sekundernya. Untuk kali ini saya sudah melepas untuk transistor horizontalnya ini teman-teman, begitu juga untuk IC vertikalnya, dan ini adalah IC regulator 050 RDA. Ini pun saya lepas, dan maksud dan tujuan tentunya agar beban yang mengarah ke komponen-komponen ini itu terlepas, artinya tidak ada beban, dan kita bisa melakukan pengukuran tegangan tanpa beban itu tegangannya tuh normal atau tidak. Dan kali ini pun saya akan melakukan pengetesan untuk kualitas elko ya teman-teman, karena untuk TV tabung itu sangat rawan sekali untuk permasalahan elko, dan di sini saya menggunakan ESR tester buatan saya sendiri ini teman-teman. Dan ini kita bisa lakukan pengukuran elko itu secara on board, artinya tanpa melepas elko-nya. Selanjutnya di sini saya akan coba hidupkan, dan untuk jalur B plusnya ini saya jumper dengan menggunakan bolam ini teman-teman. Mungkin kalau untuk teknisi senior saya, maksud dan tujuannya tuh sudah paham. Apabila bolam ini nantinya hidup terang atau nyala terang, itu artinya playback itu ada masalah. Coba kali ini kita colokan ya, dan bisa teman-teman lihat untuk bolamnya ini menyala terang ya teman-temannya, dan itu artinya si playback itu ada masalah. Coba saya lakukan pengukuran untuk tegangan setelah saya jumper dengan menggunakan bolam, apakah tegangannya ini terukur normal. Untuk B plusnya coba saya ukur ya, B plusnya terukur 130 volt dan itu normal ya teman-teman. Untuk tegangan lain di sini terukur 16 volt, di dioda yang lain pun terukur 15,41 volt, dan itu menandakan untuk output dari area primer itu sudah normal setelah beban yang mengarah ke playback kita jumper dengan bolam. Dan untuk indikatornya coba kita lihat, harusnya sih nyala ya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat indikator nyala sebenarnya nih, cuma redup. Coba saya posisikan ya itu teman-teman, indikator tuh sebenarnya sudah nyala standby. Dan untuk kasus kali ini saya bisa pastikan fake permasalahannya itu ada di playback. Selanjutnya saya akan lakukan pergantian di playbacknya. Untuk kali ini kita lakukan pergantian untuk playbacknya teman-teman. Saya sudah siapkan untuk playback yang baru sebagai pengganti. Untuk tipe dan model tentunya sama ya, karena saya beli original. Untuk tipenya BSC 25-0217B. Untuk link pembelian playback ini saya sertakan di link video, bisa teman-teman cek di situ. Selanjutnya kita lakukan pergantian untuk playbacknya. Setelah proses pergantian untuk playbacknya, dan untuk kali ini TV saya sudah assembling ya teman-teman. Selanjutnya waktunya kita mencoba. Untuk TV-nya coba saya colokan, dan indikator sudah nampak, dan untuk tampilan TV ini masuk ke AV. Selanjutnya saya coba tekan untuk menu. Untuk kali ini TV sudah normal kembali ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obrol.